Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Tsumma nusalli wa nusallimu ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayuhal muslimun, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah kembali kita bersyukur dan memuji Allah Azza wa Jalla atas nikmat taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga sampai detik ini Allah masih memberikan kita keistiqomahan untuk menjalankan syariat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, masih membahas pembahasan dari kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah. Kita sudah sampai di rukun iman yang ketiga, yaitu al-iman bir-rusul, iman kepada nabi ya dan rasul, ya iman kepada rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya selain mengutus rasul, Allah juga mengutus nabi. Ya. Dan setiap rasul itu nabi, sedangkan tidak semua nabi adalah rasul. Ya. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Padahal sebelumnya Allah sudah mengutus Nabi Adam sebagai nabi. Ya. Dan akhiru al-anbiya war rusul, nabi yang terakhir dan rasul yang terakhir adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Banyak pendapat para ulama tentang perbedaan antara nabi dan rasul. Ya. Jumhur atau sebagian besar ulama menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa ya, perbedaan nabi dan rasul, ya, kalau rasul itu diutus dengan syariat yang baru, ya. Rasul diutus dengan syariat yang baru, sementara nabi Allah utus untuk menguatkan ya syariat nabi dan rasul yang sebelumnya, sehingga perintah-perintah syariat-syariatnya tidak berbeda. Misalnya Allah utus banyak nabi kepada Bani Israel, dan setiap Allah utus nabi kepada mereka bunuh itu nabi. Sebagaimana firman Allah, yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Dalam ayat lain, yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Ya, sementara Rasul ya berbeda. Misalnya Nabi Muhammad SAW diutuslah Nabi Isa alaihi salam dengan banyak perbedaan dalam hal syariat. Ya, sementara pokok inti dari dakwah semua nabi dan rasul masih sama. Ya. Baik. Hal ini juga dijelaskan oleh Syekh ya dalam sebuah pertanyaan yang beliau sebutkan, ya, hal ittafaqat da'watur rusul fi ma ya'muruna bihi wa yanhauna an. Ya. Allah Azza wa Jalla mengutus para rasul ya ada banyak. Ya, jumlah pastinya jamaah sekalian hanya Allah yang tahu. Ya, hanya Allah yang tahu. Dan semua nabi dan rasul Allah utus dengan membawa ajaran yang sama. Ya, maka beliau menyebutkan apakah sama ya, dakwahnya para rasul, ya, kata beliau, yang mereka perintahkan atau yang mereka larang, apakah sama semuanya? Dijawab oleh beliau, ittafaqat da'watuhum min awalihim ila akhirihim ala aslil ibadati wa asasiha. Semua nabi dan rasul itu dakwahnya sama, ya. Pokok inti dakwahnya sama dari nabi dan rasul yang pertama sampai nabi dan rasul yang terakhir, wa huwa tauhid, yaitu apa? At-tauhid bi an yufradallahu ta'ala bi jami'i anwa'il ibadah, yaitu ifrad, mengesahkan Allah dengan ya, segala macam bentuk peribadatan. Ya, maka sekali lagi kalau kita ditanya berapa agama yang Allah turunkan ke dunia ini, cuma satu, yaitu at-tauhid.
Ya, mau Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, siapapun nabinya semuanya agama tauhid, yaitu mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada asalnya seperti itu. Namun ya, agama yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa yang diklaim oleh sebagian orang sekarang itu sudah banyak perubahan sehingga sudah keluar dari jalur, keluar dari apa? Inti dakwahnya Nabi Musa dan Nabi Isa yang Allah turunkan. Ya. Hal itu meskipun misalnya dakwah mereka, ya, agama mereka tetap agama sesuai dengan Nabi Musa dan Nabi Isa, namun itu semua harus, ya, ketika sudah diutus Nabi Muhammad SAW, ya, semua harus mengikuti dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Yaitu apa tadi? Tauhid. I'tiqadan wa qaulan wa amalan, baik dengan keyakinannya, perkataan dan perbuatannya, semua sama. Dan dalam hal tauhid. Wa yukfaru bi kulli ma yu'badu min dunillah, dan mengingkari segala hal yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Jadi pokok bahasan semua nabi, pokok dakwah semua nabi dan rasul sama. Wa ammal furudul muta'abbad biha, tapi ya syariat-syariat, ya kewajiban-kewajiban, amalan-amalan yang untuk beribadah, faqad yufradu ala haula minas salati was shaumi wa nahwiyah ma la yufradu ala al-akharin. Ada ibadah yang Allah wajibkan kepada beberapa rasul, beberapa nabi, ada ibadah yang tidak Allah wajibkan, kata beliau. Maksudnya apa? Syariat nabi dan rasul, cara beribadahnya bisa jadi berbeda-beda antara risalah wahyu Nabi fulan dengan Nabi yang lain. Nabi misalnya Rasulullah Muhammad SAW dengan syariatnya Nabi Musa, syariatnya Nabi Isa, mungkin ada perbedaan meskipun ada beberapa hal yang sama. Misalnya puasa, misalnya haji, ya, yang sudah diperintahkan sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Namun banyak juga yang berbeda. Ya. Tapi intinya adalah tauhid. Semua ibadah tadi dengan berbagai macam bentuknya, berbagai macam caranya, ketika sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tujuannya adalah untuk mentauhidkan Allah. Wa yuharrimu ala haula ma yuhillu lil akharin. Allah haramkan bagi sebagian kaum, yakni bagi sebagian rasul, tapi Allah halalkan bagi sebagian nabi dan sebagian rasul yang lain. Untuk apa itu semua? Imtihanan minallahi ta'ala, sebagai bentuk ujian dari Allah Azza wa Jal, kama qala fi suratil mulk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, surah Mulk ayat yang kedua. Allah perintahkan amalan itu untuk apa? Ujian, agar Allah melihat mana hamba-hambanya yang amalannya paling baik. Ya. Jadi intinya apa? Semua dakwah, semua ajaran, semua ajakan Nabi dan Rasul kepada kaumnya, intinya adalah untuk mentauhidkan, mengesahkan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hal ini didukung oleh banyak sekali ayat, banyak sekali hadis, sebagaimana disebutkan oleh Syekh. Mad dalilu ala ittifaqihim fi asl ibadatil madhkurah. Apa dalilnya? Ya, yang menunjukkan bahwa semua dakwahnya sama. Nah, dijawab oleh beliau. Ya. Ad-dalilu ala dzalika minal kitabi ala nau'ain mujmal wa mufassal. Ya, jadi jamaah sekalian, yang mengatakan semuanya sama itu Allah. Yang mengutus mereka, dan Allah lebih tahu dengan apa yang Allah berikan kepada Rasulnya. Allah sudah mengabarkan kita bahwa semuanya dakwahnya sama, tentu kita harus beriman. Ya, ada dua jenis, kata beliau, dalil dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang dakwah para Nabi dan Rasul. Yang pertama yang mujmal, ini secara umum. Yang kedua mufassal, sarinci. Secara umum contohnya bagaimana? Dalam surat An-Nahl ayat yang 36 beliau sebutkan, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu at-taghut. Walaqad ba'atna, kata Allah, kami telah utus jamaah sekalian, ya. Fi kulli ummah, setiap umat. Ya, umat di sini artinya apa? Jamaah minan nas. Ya, kalimat ummah itu ada 4 macam makna di Al-Quran. Ya, namun yang di sini, ya, yang dimaksud ummah adalah jamaah manusia, sekelompok manusia. Allah utus bagi setiap kelompok manusia itu rasulan,
Ya, di sini Allah tidak jelaskan berapa jumlahnya, nabi siapa saja, namanya di mana, diutus kepada kaum yang mana, tidak, tapi secara umum bahwa setiap umat itu ada rasul. Ngapain mereka? Ani'budullaha, mereka mengajak manusia untuk u'budullah, menyembah Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Ya, taghut adalah apa? Segala sesembahan selain Allah. Kullu ma'ubida min dunillah wa huwa radin. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim, segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridha. Ya. Ada orang menyembah malaikat, gitu kan? Ada orang bahkan menyembah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah mereka disebut tauhid? Tentu tidak. Kenapa? Karena kalau mereka tahu pasti tidak ridho. Mereka yang disebut tauhid adalah mereka yang lebih diagungkan oleh orang lain, ya, berlebihan kepadanya dan dia ridho. Ya, yang disembah, yang diagung-agungkan dia ridho dengan perbuatan orang-orang kepadanya, baru itu yang disebut tauhid. Ya, baik itu manusia ataupun benda-benda yang lain. Jadi perintah Nabi dan Rasul adalah beribadah kepada Allah dan menjauhi tauhid. Sama dalam surat Al-Anbiya ayat yang 25. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika ya Muhammad." Kami telah utus sebelum engkau wahai Muhammad rasul. Ngapain? Nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad rasul, kami wahyukan kepada mereka annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada Tuhan selainku, fa'buduni, kata Allah, maka sembahlah aku. Juga dalam surat Az-Zukhruf ayat 45 Allah berfirman, was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Tanyalah, kata Allah, kepada setiap rasul yang telah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad, apakah kami jadikan selain Ar-Rahman, yaitu selain Allah, ada Tuhan yang disembah? Ya. Jadi seakan-akan Allah menantang Nabi Muhammad, ya kan? Tanyalah nabi-nabi yang dulu, ada enggak Tuhan yang lain yang disuruh untuk disembah? Gitu. Wa amal mufassal, ya, kemudian itu tadi dari secara umum, ya, Allah tidak sebutkan siapa nabinya, kepada kaum yang mana Allah utus, ya. Lalu dalil secara detail, secara rinci, misalnya dalam surat Al-Mu'minun ayat 23, ya, tentang Nabi Nuh alaihi salam, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi, kami telah utus Nuh kepada kaumnya. Qala ya qaumi ibudullah, ya, Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan ya qaumi u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, ya, tidak ada Tuhan bagi kalian, afala tattaqun. Juga dalam surat Hud ayat 61, wa ila thamud akhahum salihah, Allah utus Nabi Saleh alaihi salam kepada kaum Samud. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, ya, dengan lafaz yang sama. Ya kaum, wahai kaumku, sembahlah Allah. Juga dalam surat Hud yang sama ayat 84, wa ila madyana akhahum syuaiba, ada Nabi Syuaib alaihi salam Allah utus kepada kaum Madyan. Kemudian juga dalam surat yang lain Az-Zukhruf tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun, kata Allah. Ya, Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, ya, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, illalladzi fatarani, kecuali Tuhan yang telah menciptakan aku. Ya, fatara artinya adalah menciptakan. Qala Musa, Nabi Musa juga mengatakan, innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illa huwa wasi'a kulla syai'in ilma. Ya. Kemudian Nabi Isa alaihi salam juga Allah ceritakan dalam surat Al-Maidah, wa qala al-masihu ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahun nar. Dalam ayat lain Allah mengatakan, kul innama ana mungdir wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar, wa ghairuha minal ayat, dan masih banyak ayat yang lain. Jadi yang mengatakan bahwa Nabi itu mengajak manusia, Rasul itu mengajak manusia untuk bertauhid adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutus mereka.
Kemudian beliau menjelaskan di sini bahwa syariat mereka berbeda-beda, ya. Menyembah Tuhan yang satu, bertauhid, tapi dengan syariat yang berbeda-beda, cara ibadah yang berbeda-beda. Ma dalilu ikhtilafi syara'ihim fi furu'iha minal halali wal haram. Ya, apa dalil, kata beliau, tentang perbedaan syariat mereka, ya, yang menunjukkan yang halal ataupun yang haram. Ya, jadi apa yang diperintahkan kepada kita belum tentu sama dengan apa yang diperintahkan kepada kaumnya Nabi Musa, kepada kaumnya Nabi Isa alaihi wassalam, kepada kaum nabi-nabi dan rasul yang lain. Tapi intinya semua tujuan dari bersyariat, mengajak, ya. Syariat di sini maksudnya adalah apa? Amaliyah, ibadah-ibadah, ya. Ibadah-ibadah yang dengan anggota badan gitu kan. Setelah tauhid, ibadah qalbiyah, kemudian cara menunjukkan bahwa kita bertauhid itu apa? Itulah dengan amal ibadah yang dimaksud. Qaulullahi azza wa jal dalam surat Al-Maidah, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap kaum, kata Allah, kami jadikan syir'atan wa minhaja. Syariat, cara, minhaj, thariqah, cara beribadah yang berbeda-beda. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalaupun Allah mau, Allah berkehendak, Allah jadikan semua umat yang sama, mau ya kaum yang sama, bentuk wajah fisik yang sama, badan yang sama, beribadah Tuhan yang sama, ya, beriman kepada nabi yang sama, satu nabi saja yang Allah utus, Allah mampu. Walau sya Allah, kalau Allah berkehendak, Allah mampu akan menjadikan umat manusia itu umat yang satu, ya. Tapi kenapa Allah tidak samakan itu semua? Ya, kita yakin perbuatan Allah itu pasti ada hikmahnya. Ya, walakin kata Allah dalam surat Al-Maidah di sini, liyabluwakum fima atakum. Allah ingin menguji kalian, menguji apa yang telah Allah berikan kepada kalian, wahai manusia. Fastabiqul khairat. Ya, meskipun syariatnya berbeda-beda, ya kan? Tapi Allah terperintahkan semuanya fastabiqul khairat. Ya, berlomba-lombalah kebaikan dengan segala cara ibadah yang telah Allah syariatkan. Ya, kalau Allah syariatkan kepada kita sholat, maka berlombalah dengan menaikkan sholat. Kepada kaumnya Nabi Isa ibadah yang lain, maka berlombalah wahai kaum Nabi Isa dengan cara ibadah yang telah disyariatkan oleh Nabi Isa alaihi assalam. Begitu juga nabi-nabi yang lainnya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas, ya, mengatakan, menafsirkan tentang syir'atan wa minhaja. Ya, Ibnu Abbas adalah seorang sahabat yang dikenal dengan keilmuan dalam tafsir dan juga dalam ilmu-ilmu yang lain, ya. Termasuk sahabat, ya, yang ketika Rasul wafat masih kecil umurnya, masih belasan tahun. Namun beliau semangat, ya, mengikuti majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau mengatakan syir'atan wa minhaja artinya sabilan wa sunnah. Ya, syir'atan wa minhaja artinya apa? Jalan dan sunnah, thariqah, cara beribadah yang berbeda-beda. Wa mithluhu qala Mujahid wa Ikrimah. Ya, ini adalah murid-muridnya Ibnu Abbas. Hasan Al-Basri, Qatadah, dan juga semua ahlu tafsir, wa Dhahak, wa Suddi, Abu Ishaq As-Subai. Ya, ini adalah para ahli tafsir dari kalangan at-tabi'in. Semua mengatakan hal yang sama. Bahkan dalam hadis Rasulullah mengatakan fi Sahih Bukhari, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya, nahnu ma'asyirul anbiya ikhwatun li'allat. Nahnu, kata beliau, kami, ya, para nabi ini, seluruh nabi, ikhwatun li'allat, bersaudara. Ya, semuanya bersaudara. Dinuna wahid, agama kita satu. Ya, ini dalil yang jelas menunjukkan bahwa semua agama, ya, yang Allah utus, agama semua para nabi maksudnya adalah agama yang sama, agama tauhid Islam secara umum. Ya, meskipun detail syariatnya bisa jadi berbeda-beda. Yang ikhwatul li'allat, kami semua bersaudara, kata Rasulullah. Bapaknya satu dalam riwayat yang lain, ya, ummahatuhum syatta wa dinuna wahid. Meskipun ibu kita berbeda-beda, tapi agama kita sama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni bidzalika, yang dimaksud yang sama apa? At-tauhid.
alladzi ba'atsallahu bihi kulla rasulin arsalahu wa dhammanahu kulla kitabin anzalahu wa amma syara'i' famuhtalifatun fil awamir wan nawahi wal halal wal haram. Ya. Yang dimaksud sama itu apa? Tauhidnya yang sama, ya kan? Alladzi ba'atsallahu bihi kulla rasul, yang dengan tauhid itu Allah utus semua rasul. Allah masukkan dalam semua kitab yang Allah turunkan. Adapun syariat, ya, cara beribadahnya berbeda-beda. Awamir wan nawahi, perintah dan larangannya berbeda-beda. Halal dan haramnya berbeda-beda sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tujuan dari itu semua berdasarkan firman Allah Surah Al-Mulk ayat yang kedua, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat siapa di antara umat manusia ini yang paling baik amalannya. Ya. Berapa jumlah nabi dan rasul? Ya, tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan jumlah nabi dan rasul. Ya, yang pastinya maksudnya. Bahkan tidak semua nabi dan rasul Allah ceritakan. Ya kan? Beliau menyebutkan hal qassallahu jami'ar rusuli fil Qur'an. Apakah semua nabi dan semua rasul Allah sebutkan di Al-Qur'an? Ya, dijawab oleh beliau qad qassallahu alaina min anbiya'ihim ma fihi kifayah wa mau'izah wa ibrah. Allah telah mengisahkan kepada kita beberapa nabi yang itu cukup menjadi mau'izah wa ibrah, menjadi pelajaran untuk kita. Ya, menjadi nasihat untuk kita. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah pun jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 164, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ya, wa rusulan, ada, ya, rasul yang telah kami ceritakan. Ya, disebutkan dalam Al-Qur'an ataupun melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ada juga wa rusulan lam naqsushum alaik. Ada juga nabi dan rasul yang lam naqsushum, yang tidak kami ceritakan. Ya, artinya kalau kita dulu sering belajar jumlah nabi dan rasul itu 25. Ya. 25 ini yang mana? 25 itu maksudnya yang namanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, sisanya masih ada dan belum Allah ceritakan di Al-Qur'an, tidak Allah ceritakan di Al-Quran. Ya. Jumlah mereka berapa? Ya, dalam sebuah hadis yang dhaif disebutkan, ya, bahwasanya jumlah nabi itu, hadis riwayat Imam Ahmad, jumlah nabi itu ada 124.000 dan jumlah rasul ada 312, lebih sedikit rasul itu. Hadis riwayat Imam Ahmad, tapi hadisnya ini, ya, sebagian besar para ulama mendhaifkan hadis ini, ya, mendhaifkan hadis ini, ya. Intinya bukan berapa jumlah nabi dan rasul yang harus kita imani, ya, tidak begitu penting. Kenapa? Karena ini ghaib, ya. Kita tidak perlu mensibukkan hal yang ghaib. Inti dari itu semua, berapapun jumlah nabi dan rasul, semuanya wajib kita imani dan kita yakini. Fanu'minu, kata beliau, bijami'ihim tafsilan fima fassal wa ijmalan fima ajmal. Ya. Tapi meskipun jumlahnya tidak pasti, semuanya tetap harus kita imani. Yang Allah sebutkan namanya kita imani, itulah namanya, itulah tugasnya, kepada siapa mereka utus, mukjizatnya apa. Misalnya tadi Allah utus Nabi Saleh kepada kaumnya, Allah utus Nabi Syuaib kepada kaumnya, Allah utus Nabi Hud kepada kaumnya, Nabi Syuaib kepada Madian, kemudian Nabi Hud, Nabi Saleh kepada kaumnya masing-masing. Itulah yang harus kita imani. Ya. Adapun yang hanya dijelaskan oleh Allah secara umum, ya, misalnya dalam ayat yang pertama tadi, ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummah, ada setiap umat itu Allah utus rasul. Rasul siapa? Ya, yang tidak Allah ceritakan. Intinya kita beriman bahwa ada nabi dan rasul yang Allah utus ke dunia ini punya tugas mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita imani secara umum. Ya, kalau kita cari-cari percuma juga, nggak akan ketemu, karena kita nggak tahu ghaib. Ya.
Kalau yang sudah dijelaskan, itulah yang harus kita imani. Kam summiya minhum fil Quran, ya kan? Beliau pun di sini menyebutkan siapa saja yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Ada summiya minhum, ya, ada Adam, Nuh, Idris, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, ya, Lut, Syuaib, Yunus, Musa, Harun, Ilyas, Zakaria, Yahya, Ilyasa, Zulkifl, wa Dawud, Sulaiman, Ayyub, ya, Isa wa Muhammad sallallahu alaihim afdalus salat wa atammat taslim. Ya, dari 25 ini 18-nya ya Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 83 sampai 86 ya. Dari 25 Allah sebutkan 18 dalam 3 ayat ya, surat Al-An'am ayat 83-86. Allah berfirman, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasya inna rabbaka hakimun alim. Ya. Ibrahim, Allah sebutkan yang pertama Ibrahim, tilka hujjatuna, dalil hujjah kami berikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, narfa'u darajatin man nasya, kami angkat derajat yang kami kehendaki, kata Allah. Kemudian di ayat yang berikutnya, wa habna lahu ishaq wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika nanzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullun minas salihin wa Ismail wa Yasa wa Yunus ya wa Lutan kullan fadhalna 'alal alamin. Jadi di antara 25 rasul ini 18-nya Allah sebut dalam 3 ayat. Surat Al-An'am ayat 83 sampai 86. Sisanya Allah sebutkan secara terpisah. Nabi Adam alaihi salam, ya, Nabi Hud alaihi salam, ada Saleh alaihi salam, ya, ada Nabi Idris, Ismail, Idris, ya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ayat yang bermacam-macam ya, dalam surat Al-Fatah misalnya tentang Nabi Muhammadur Rasulullah. Dalam surat Al-Anbiya ayat 85 tentang Nabi Ismail wa Idris wa Ismail wa Idris wa Dzulkifl dan Nabi Zulkifl kullun minas sabirin. Ya, kemudian Syuaib tadi kita sudah baca ayatnya di yang sebelumnya, wa ila madyana akhahum syuaiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Al-A'raf juga yang surat Al-A'raf juga itu juga berurutan ya. Meskipun tidak urutan secara langsung ya, ada Nabi Hud wa ila adin akhahum huda. Beberapa ayat setelahnya wa ila samuda akhahum salihah. Terakhir wa ila madyana akhahum syuaiba. Ya. Terpisah ya. Sementara yang 18 Allah sebutkan secara bersamaan. Dan setiap rasul punya keutamaan masing-masing. Setiap rasul ya derajatnya semua tidak sama. Ya. Meskipun semua nabi dan rasul itu lebih afdol dari manusia biasa, dari manusia yang derajatnya di bawah mereka. Namun dari sekian banyak nabi dan rasul yang paling afdal adalah ulul azmi minar rusul, ya, nabi-nabi yang disebut ulul azm. Ada 5 orang. Manhum ulul azmi minar rusul? Hum khamsah. Ada 5 orang. Dzakarahumullahu azza wa jalla ala infiradihim fi mawdi'aini min kitabihi. Ya, Allah sebutkan nabi-nabi yang termasuk ulul azmi ini dalam 2 kesempatan dalam Al-Qur'an. Ya, surat Al-Ahzab yang pertama ayat ke-7. Allah berfirman, wa id akhadna minan nabiyina mitsaqahum, ya, wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa ibni Maryam wa Isa ibni Maryam. Ya. Kemudian yang kedua surat Asy-Syura, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Ya, surat Asy-Syura ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Ya, dari sekian banyak ya ratusan ribu tadi nabi ya, ratusan rasul, 5 orang inilah yang paling afdal. Ya, disebut ulul azmi. Mengapa? Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, mereka disebut ulul azmi ya karena dari kata azm. Azm itu tekad yang kuat ya, punya tekad yang kuat dalam berdakwah, punya kesabaran yang lebih kuat dibandingkan yang nabi
dibandingkan manusia yang lainnya dalam menyampaikan dan dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim, Nuh, Musa, Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di antara 5 orang ini tentu yang paling terbaik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda beliau, "Ana sayyidu waladi Adam." Ya, akulah sayyid, ya, tuan atau yang terbaik dari anak Adam. Ya. Dari sekian banyak rasul, siapa yang pertama? Beliau menyebutkan, "Man awwalur rusul awwaluhum ba'dal ikhtilaf Nuh alaihi salam." Ya, rasul yang pertama ini siapa? Ya, setelah terjadinya ikhtilaf antar manusia. Jadi jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sejak zaman Nabi Adam alaihi salam, manusia selama 10 abad, sekitar 1000 tahun semuanya beribadah, bertauhid kepada Allah Azza wa Jal. Tidak ada yang berbuat syirik. Sampai datang syaitan, ya, di kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Apa yang terjadi? Dari mana syaitan itu masuk? Ya. Dari perbuatan ghulu, berlebihan kepada orang-orang saleh. Sebagaimana firman Allah, "Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra." Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan ayat ini menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini adalah nama 5 orang saleh dari kaumnya Nabi Nuh. Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr. 5 orang soleh ini setiap dari mereka punya majlis. Di situ mereka duduk, nanti orang-orang datang kepada mereka. Entah itu minta nasihat, entah itu mungkin minta fatwa dan segala macamnya. Meninggallah 5 orang soleh ini, datang syaitan kepada mereka. Apa yang dilakukan oleh syaitan? Apakah mengajak untuk menyembah mereka? Tidak. Syaitan dikit-dikit. Mereka tahu, syaitan tahu nih orang masih dekat dengan orang soleh, diajak untuk beribadah kepada selain Allah, pasti tidak mau mereka. Masih ingat ajarannya orang soleh, ya, masih ingat, ya, bahwa mereka harus beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Tapi syaitan datang kepada mereka, "Wahai manusia, ya qaum, ya, ini orang soleh sudah meninggal. Tidak ada lagi yang mengingatkan untuk ibadah. Tidak ada lagi yang ngasih tahu, memberi nasihat." Ya, syaitan bilang, "Kalau gitu bikinlah patung mereka." Buat apa? Sebagai pengingat saja. Ya, agar misalnya ada orang melihat patungnya orang soleh ini, oh mereka jadi ingat ibadah kepada Allah. Mereka lihat patung ini, oh dulu orang ini menasihati saya untuk beribadah, jadi ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sampai sekian tahun mereka lakukan itu, bertahun-tahun lamanya, generasi-generasi sudah berganti, dan mungkin sudah yang membuat patung ini sudah nggak ada semuanya. Setelah sekian tahun datang lagi syaitan dan datang kepada, ya, anak-anak keturunan yang dulu, ya, buat patung dulu, bapak-bapak kalian, kata syaitan, bikin patung ini untuk disembah, katanya. Lalu syaitan ngajak mereka untuk apa? Menyembahlah 5 orang soleh ini, diajak untuk menyembah Allah, menyembah selain Allah Azza wa Jalla, dan mereka pun lakukan itu. Ya. Sampai akhirnya Allah kirimkan azab kepada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam ini. Ya. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah itu hampir 1000 tahun. Ya, hampir 1000 tahun, 900 tahun lebih. Ya. Namun, ya, yang mengikuti Nabi Nuh alaihissalam, ya, masih banyak juga orang-orang yang tidak mengikuti Nabi Nuh alaihissalam, sampai Allah kirimkan azab kepada mereka berupa banjir yang sangat besar yang kita semua sama-sama tahu. Terkuburlah patung 5 orang soleh ini sampai nanti ditemukan kembali oleh orang-orang Arab sebelum masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ditemukan oleh seseorang bernama Amr bin Luhai al-Khuzai. Ya, orang ini adalah pemimpin kota Makkah setelah keturunannya Nabi Ismail alaihi salam. Jadi ahlu Makkah, penduduk Makkah itu sejak zaman Nabi Ismail alaihi salam sampai datang kabilah-kabilah Jurhum dari Yaman datang ke situ, mereka semua beribadah sesuai dengan agamanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail meninggal, yang menjadi pemimpin di kota Makkah mengurusi Ka'bah adalah anak keturunannya Nabi Ismail alaihi salam. Sampai sekian lama pindah ke kabilah Qudza'ah, baru kabilah Khuza'ah
Amr bin Luhai inilah yang megang kekuasaan. Orang ini datang ke Syam. Di Syam, ya, Syam itu orang-orang Romawi. Mereka banyak menyembah patung. Dia takjub, ya, dengan patung-patung yang mereka sembah. Dibawalah beberapa patung ke Makkah, ya, untuk, ya, entah itu dijadikan sebagai sesembahan atau dia ingin mengikuti apa yang orang-orang, ya, yang di Syam. Sampai suatu saat datang iblis, ya, dalam beberapa riwayat datang kepada Amr bin Luhai dan memberitahu lokasi timbunan patung kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Patung 5 tadi, Wat, Suwa, Yaghut, Ya'uq, Nasr. Ternyata benar, ditemukanlah kembali, dicari, ditemukan, ditaruhlah di Ka'bah. Dan Rasulullah SAW mengatakan tentang orang ini, Amr bin Luhai al-Khuzai, finnar yajurru qasabahu, ya, diadab oleh Allah, berjalan keliling neraka dengan isi perutnya terburai keluar. Kenapa? Karena orang ini yang pertama kali merubah agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi Nabi Nuh alaihissalam diutus bersamaan dengan banyak orang-orang yang mulai berbuat hulu tadi. Awal rasul pertama yang Allah utus. Ba'da ikhtilaf Nuh alaihissalam kama qala ta'ala inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhi wan nabiyina min ba'di. Surat An-Nisa ayat 163. Wa qala ta'ala kadzabat qablahum qaum nuhin wal ahzabu min ba'dihim. Mereka mendustakan Nabi Nuh alaihissalam. Mata kana al-ikhtilaf, kapan terjadinya ikhtilaf? Ya, ikhtilaf maksudnya kapan awal orang-orang itu ikhtilaf tidak beribadah kepada Allah, berbuat syirik. Ya. Qala Ibnu Abbas, ya tadi yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana baina Nuh wa Adam asyrah qurun kulluhum ala syari'atin minal haqqi wa ikhtalafu. Ya. Semua manusia antara Nabi Nuh dan Adam alaihimussalam itu ada 10 abad, semuanya ala syariah. Semuanya mengikuti syariat Allah, mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala, fakhtalafu. Ini disebutkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsir At-Tabari. Faba'athallahu nabiyina mubasysyirin. Ketika mereka sudah berbuat ghulu, berbuat syirik, Allah utuslah nih rasul yang pertama Nabi Nuh alaihi assalam, mubasysyirina wa mundhirin, sebagai pemberi busyra dan pemberi peringatan. Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ikhwani azzani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi Rasul yang pertama Allah utus adalah Nabi Nuh alaihi salam. Sejak tadi terjadinya penyimpangan, ya, kesyirikan yang terjadi di masa beliau, sampai Nabi dan Rasul yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faba'atsallahu nabiyyina mubasysyirin. Maka sejak terjadi ikhtilaf, sejak terjadi pelanggaran-pelanggaran, Allah utus para nabi, Allah utus para rasul sebagai pemberi busyra, ya. Da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira, sebagai da'i ilallah dengan izin Allah, wa sirajan munira, memberi kabar gembira bagi orang-orang yang taat, memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak mau, ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man huwa khatamun nabiyyin, yang nabi yang terakhir, rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama qala ta'ala ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, ya, surat Al-Ahzab ayat yang 40. Maka Nabi Muhammad itu bukanlah bapak, ya, dari ahadin min rijalikum, dari laki-laki di antara kalian, tapi walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, tapi beliau adalah nabi Rasulullah, utusan Allah dan penutup para nabi, ya. Jadi dari kalau setelah Muhammad orang ngaku Rasul itu sudah pasti, ya, dusta, sudah pasti nggak benar, gitu kan. Namun sayangnya masih banyak orang yang mengaku di zaman sekarang, dan lebih anehnya lagi banyak orang yang percaya, gitu kan. Yang bisa kita ambil pelajaran dari kisahnya Nabi Nuh alaihi salam dan kaumnya, ya, adalah bahwa syaitan itu tidak sekaligus, ya, langsung mengajak manusia untuk berbuat syirik, ya, tidak langsung mengajak manusia untuk, ya, sesat, tapi mulai apa, sedikit demi sedikit, ya.
Nabi kaumnya Nabi Nuh, ya, syaitan tidak langsung mengajak, ayo kita sembah orang soleh, tidak. Tapi diajak dulu bikin patung, ya, nginget dulu orang-orang soleh ini, ya. Lama kelamaan, ya, terjadilah apa? Kesyirikan, karena mereka sudah biasa dengan perbuatan itu, sehingga mereka pun semakin lupa dengan syariat Allah, dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan setiap satu bid'ah, perbuatan sesat dikerjakan, pasti ada sunnah yang ditinggalkan. Pasti ada sunnah yang ditinggalkan. Satu muncul ajaran baru, syariat baru, bid'ah yang baru, pasti ada sunnah yang mulai ditinggalkan, yang hilang dan tidak dikerjakan oleh orang-orang. Begitu juga dalam hal-hal yang lain. Mungkin begitu juga di zaman sekarang. Syaitan tidak langsung ngajak manusia sesat, tapi sedikit demi sedikit. Pertama mungkin syaitan ngajak hadir dulu lah, bisa perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Biasa coba dulu, hadir dulu gitu kan. Nanti sudah sering hadir, yang tadinya mungkin dia hatinya terganggu, nggak tenang, nggak nyaman karena sudah semakin sering, sudah biasa. Ya sudah biasa, lama-lama ikut-ikutan. Ya seperti misalnya orang-orang yang meninggalkan sholat. Mungkin orang kalau sekali dua kali dia terbiasa sholat, sekali dua kali dia tidak sholat atau terlambat, kelewatan, sudah habis waktunya, hatinya pasti akan apa? Gelisah mungkin. Dan mungkin ini dirasakan oleh sebagian orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun lama kelamaan dia terbiasa dengan hal tersebut, lama-lama menjadi biasa. Ya, menjadi biasa, lama-lama akhirnya ditinggalkanlah sholat ataupun perbuatan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dan ini pelajaran penting. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam larang perbuatan ghulu. Ya, larang perbuatan apa? Ghulu, berlebihan. Karena dia menjadi wasilah, perantara, pintu menuju apa? Kesyirikan yang lebih besar. Kesyirikan yang lebih apa? A'zam, lebih besar. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa sebelum wafatnya. Ya, di antara doa beliau adalah Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku ya sebagai watan, sebagai patung atau sebagai berhala yang disembah oleh kaum muslimin. Ya, dalam lafaz yang beliau mengingatkan umatnya ya untuk tidak berbuat ghulu kepada dirinya sendiri, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi kepada makhluk-makhluk yang lain, manusia-manusia yang lain yang derajatnya jauh di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ma'asyiral muslimin, ikhwani, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Demikian pembahasan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan ya bermanfaat untuk kita semuanya, menambah ilmu, iman dan amal kita kepada Allah Azza wa Jalla, ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan baik sengaja ataupun tidak dari kami ataupun syaitan, kita akhiri dengan doa kafaratu al-majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.